الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai saat ini, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, petunjuk senantiasa masih utuh di hati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita miliki saat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang kita gunakan, yang kita pakai. Kelak pada suatu masa, suatu saat, semua apa yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai insan yang lemah, kita sebagai manusia yang tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang mulia yang wajib kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan untuk menempuh kehidupan dunia dan kelak menuju akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat harus senantiasa kita lantunkan di setiap waktu, di setiap lisan kita, sebab kelak kita akan mengharapkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghadirkan kerinduan yang kuat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita memohon kepada Allah, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajar terutama bagi diri khatib sendiri dan terkhusus untuk seluruh
Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memperhatikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sebaik-baik bekal dalam hidup ini untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya iman dan takwa kita kepada-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rajab sudah di penghujung, Sya'ban akan tiba, dan Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang suci akan tiba kepada kita. Dan pada saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang senantiasa dicantumkan dan senantiasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seperti yang kita bacakan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam peristiwa besar ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ambil, yang perlu kita petik, yang perlu kita amalkan sebagai pengokoh iman di hati kita. Yang pertama, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang direndung duka. Kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam sebab pamannya telah wafat. Belum lama menjelang pamannya wafat, tiba istrinya tercinta, yaitu Ibunda Khadijah. Orang yang senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan semangat, seorang paman, seorang istri yang senantiasa memberikan support kepada Rasulullah SAW dalam mendakwakan Islam. Pada saat itu Allah ambil kekuatan itu, sebab Allah tidak ingin ada tempat Rasulullah bergantung selain kepadanya. Pada saat itu Rasulullah SAW merasa kehilangan, merasa sedih di hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur hambanya yang paling mulia. Apa pelajaran yang kita ambil pada hal ini? Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini betapa banyak kesedihan yang merelung hati kita. Berapa banyak rasa sakit yang membuka dan mengganggu hati kita, jiwa kita. Berapa banyak duka dan lara yang selalu mengganggu pikiran kita. Lalu kita bingung, mau kemana kita bawa sedih hati? Mau kita bawa kemana luka dan lara yang ada di hati kita, sehingga merusak pola pikir kita, merusak jiwa kita. Ada yang menempuh jalan yang salah, mereka mengambil jalan kemaksiatan dengan minum minuman keras, dengan judi yang diharamkan. Mereka hanya mencari sebuah ketenangan, tetapi mereka lupa bahwa ketenangan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita dekat kepada Allah, ketika jiwa kita dekat dengan Allah, maka di saat kesedihan itu tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan yang seketika. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ingin melihat kekasihnya dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menginginkan di hati kekasihnya ada duka dan lara. Lalu Allah berjalankan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diperjalankan oleh Allah suatu perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal para
itu hanya iman yang mampu menerima. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah perjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang hari ini masjidnya ingin dibombardir oleh Zionis Israel. Tempat yang dimuliakan Allah, tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hal ini, dari peristiwa besar ini? Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dengan jelas Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Dua masjid yang Allah muliakan, dua masjid yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, itu artinya menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang paling mulia di atas dunia ini. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dalam kesedihan, dalam duka dan lara, datanglah ke rumah Allah, datanglah ke masjid yang dimuliakan Allah, maka duka dan lara itu akan pergi seketika. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, kata Allah dalam surah Taubah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jika hari ini, ketika Palestina, ketika Masjidil Aqsa ingin direbut, ingin dirampas, ingin dikuasai, hati kita tidak merasakan apa-apa dalam hati kita. Yang ada dalam ketenangan ini berarti telah rusak iman kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu ketika ada masjid di samping rumah kita, di tempat kampung kita, dekat dengan kita, yang bisa kita tempuh, yang hari ini tak kuat kaki untuk melangkah, bisa kita gunakan dan difasilitasi oleh Allah dengan kendaraan yang mampu kita hidupkan untuk menuju masjid-masjid Allah, tetapi tidak kita pedulikan, tetapi kita acuh tak acuh dengan masjid hanya kita jadikan simbol pada saat ini, maka pertanyakan iman kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang ingin kita tunggu menghidupkan masjid-masjid Allah? Siapa yang ingin kita tunggu untuk menghidupkan, memakmurkan rumah-rumah yang telah dimuliakan Allah? Orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau menjaga masjid kita. Bahkan mereka akan mau memborbardir masjid-masjid kita. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Islam, ketangguhan Islam, silaturahimnya Islam terletak di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu singkat cerita, apa yang telah diraih pada malam Isra wal Mi'raj? Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu perintah yang tanpa uzur, tidak ada uzur baginya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu. Tak ada uzur tentang sholat kecuali bagi perempuan yang sedang haid. Laki-laki tak ada uzur tentang sholat. Jika di dalam perjalanan, maka Allah ringankan sholat kita dengan jamak. Boleh juga dikosong, diringankan oleh Allah, tetapi tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Sholat wajib untuk kita kerjakan. Inilah perintah yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa besar, peristiwa yang agung, yang sering kita ingatkan di setiap 27 Rajab, yang sering kita dengarkan, yang sering kita perhatikan di setiap masjid memperingati. Tetapi jarang bagi kita untuk mengambil hikmah dan mengingat kembali kepada diri kita
bahwa ada perintah yang besar yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang pertama kali dihisab kelak di akhirat. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci dari surga. Dan salat adalah letak perbedaan antara Islam dengan kafir. Lalu malaikat bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masukkan ke dalam neraka saqar, kata malaikat? Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka saqar? Ma salakakum fi saqar? Penghuni neraka saqar menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah yang harus kita tekankan. Kita sebagai pemimpin dalam keluarga, kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, anak dan istri, perlu kita perhatikan tentang sholatnya. Bohong kasih sayang kita kepada anak dan istri ketika kita masih mengabaikan dan membiarkan mereka untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Bohong cinta kita kepada anak dan istri, hanya memberikan gedung dan rumah, harta dan mewah, tapi kita tidak memperhatikan tentang sholat 5 waktu. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah perintah yang besar yang terjadi di saat peristiwa yang besar, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah yang dapat kita petik, hikmah yang dapat kita ambil peristiwa Isra Mi'raj mempertanyakan tentang iman kita. Sebab setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada umatnya pada saat itu, maka umatnya terpisah dan terbagi. Ada yang ragu-ragu, ada yang mengatakan kami percaya, ada yang mengatakan tidak percaya sama sekali. Abu Jahal datang mendatangi Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Jahal? "Ya Abu Bakar, Muhammad sahabatmu telah gila. Muhammad menceritakan hal yang tak masuk di akal. Muhammad menceritakan, mengatakan dia berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina dalam waktu sepertiga malam dan langsung ke langit ke-7. Mi'raj. Tidak masuk akal, kata Abu Jahal. Siapa yang bercerita ini? Abu Jahal, orang yang hatinya khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati Abu Jahal, tidak menerima hidayah sedikit pun. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Siapa yang berkata Muhammad? Jika Muhammad yang berkata, maka semua itu benar. Oleh sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, membenarkan berita Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.